Kata Paulus dua, satu, aku melupakan semua. Kedua, aku berlari-lari. Saudara, saya mau dorong, ambil waktu 2 semalaman, ambil waktu puasa, ambil waktu baca Alkitab, ambil waktu berkorban, ambil waktu rajin kerja. Amin. Semua kekuatan kita gunakan untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin, saudara. Untuk mengalahkan ketidakmungkinan. Berhenti bermalas-malas, berhenti bersungut-sungut. Kata Paulus, aku berlari-lari. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati,
mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kitab kita Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14. Hari ini dan tahun ini tema gereja kita tahun paradigma yang baru. Paradigma itu pola pikir, pola pendekatan, banyak hal. Saudara, tema kita tahun ini yang bisa dicatat dengan baik. Tahun paradigma yang baru adalah ada pola pikir yang baru, pendekatan yang baru, ada iman yang baru. Dan di tahun ini saudara dikasih Tuhan, ada 4 yang menjadi kekuatan kita. Yang pertama itu tahun ini adalah tahun kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Sekali lagi, tahun ini adalah tahun kasih karunia Allah. Artinya tahun kemurahan Allah yang berlimpah-limpah. Jadi di tahun ini imani, tangkap, terima dengan iman bahwa tahun ini ada kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Kata Tuhan, jadilah seperti imanmu. Kita imani itu ada belas kasihan Tuhan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena sekolah kita tinggi, bukan karena hebat kita. Tapi tahun ini, di tahun paradigma yang baru, Tuhan berjanji memberikan kemurahan, memberikan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Yang kedua, tahun ini Tuhan akan memberikan pelipat gandaan mujizat-mujizat. Jadi apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dan kita akan terheran-heran kalau kita sungguh-sungguh beriman pada janji Tuhan. Jadi ada mujizat, tapi bukan hanya mujizat. Tuhan beri berlipat kali ganda. Sehingga apa yang sulit akan dipermudah, yang mudah akan kita nikmati dengan kasih setia Tuhan.
Imani dan tangkaplah itu dengan penuh sukacita. Katakan amin. Yang ketiga, tahun ini adalah tahun misi, tahun penginjilan, tahun pelayanan kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang dipinggirkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, berilah hatimu untuk menolong, memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak dianggap. Mungkin orang duduk di mana, berdoalah sehingga kita bisa sisihkan sekilo beras. Minimal kita salam, kita perhatikan. Tahun ini Tuhan kerjakan itu. Yang ngerti bilang amin. Yang keempat, saudara, tahun ini adalah tahun mujizat itu nyata. Karena itu beriman di pekerjaan, di keluarga, di mana berharap mujizat. Begitu bangun pagi harap Tuhan, harap mujizat. Karena tahun ini mujizat itu nyata buat kita, buat saudara-saudara kita, buat gereja kita yang bersuka cita. Katakan amin. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan, menjadi doa bapak-bapak rohani kita. Kita semua tahun ini mengalami pertolongan yang berbeda. Katakan amin saudara. Dari bacaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus, Tuhan Yesus Kristus memberitahukan bagaimana cara menghadapi tahun 2022 agar kita berhasil, agar kita berkemenangan. Di Filipi 3 ayat 13 dan 14, Paulus menekankan ada dua langkah yang radikal, ada dua langkah iman yang harus kita miliki agar tahun ini kita ditolong dengan lebih. Amin saudara. Kita belajar yang pertama, kita harus melupakan semua yang di belakang kita. Saya baca saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, atau aku orang yang hebat, kata Paulus. Kenapa? Karena Paulus selalu menang, selalu berhasil, dan dia bisa melewati masa-masa yang begitu sukar. Tapi yang Paulus lakukan yang pertama, katanya, inilah yang kulakukan. Satu, aku melupakan semua yang ada di belakang. Bisa bilang amin? Amin. Aku lupakan apa yang ada di belakang. Dua, pertama prestasi. Saudara mungkin punya prestasi tahun 2023, 2020, 2019. Ada prestasi yang hebat, sampai orang puji-puji kita seperti dewa. Orang sampai bilang, makasih tante, makasih om, makasih bang. Itu prestasi, mencengangkan. Apa yang sudah dari masa lalu berkat, mungkin kita dapat berkat lebih. Orang dapat sepeda, kita dapat mobil. Orang dapat meja, kita dapat lemari. Kita punya berkat yang lebih. Kata Alkitab, lupakanlah itu, supaya kita bisa fokus kepada Yesus. Amin juga. Yang kedua, apa yang harus kita lupakan? Kecewa, sakit hati, kegagalan. Jangan sedih. Ada orang kecewa, pedih hatinya. Gak cuma itu, dia terang-terangan di depan orang dihina. Kalau ada orang yang pernah dihina orang terang-terangan, jangan ingat-ingat. Pahit, sakitnya di sini kita bilang. Kecewa,
lupakanlah semuanya. Supaya kita bisa maju, kita bisa berkembang. Mungkin ada harapan yang sudah kita impikan gagal. Dengar Pak, Paulus katakan, cara aku melupakan semua yang di belakang. Katakan amin. Bagaimana cara melupakannya? Satu, kita belajar dua. Cara melupakannya adalah serahkanlah kepada Tuhan. Jangan kau diamkan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang pasti memeliharakan. Bisa bilang amin? Serahkan pada Tuhan. Sukses kita serahkan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Katanya sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Kalau saudara punya emas, punya sepatu 3, bendo bertingkat 4, amin, serahkanlah pada Tuhan. Itu cara pertama. Kenapa ada orang gak move on? Karena dia gak mau menyerahkan. Dia diam saja, sakit hati dia, punya sukses dia. Kau gak menghargai Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan itu milikmu. Makanya Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu. Jangan buat di tasmu. Yang kedua caranya, saudara, kita harus mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dan firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari dalam pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2 katanya begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, koma, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikanmu boleh dilupakan, tapi kebaikan Tuhan jangan. Sayangnya ada banyak orang mengingat kebaikannya, melupakan kebaikan Tuhan. Nuntutlah dia. Para akunya yang bayar Indomie dia kemarin, lupa. Gak apa-apa dia lupa. Kata Daud, Paulus, kita harus lupakan semua yang di belakang, tapi ingat Tuhan, ingat firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita beri tepuk tangan buat Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, lupakan yang di belakang. Amin, saudara. Mungkin kita ada berhari-hari selalu mengingat sakit hati. Sekarang Alkitab kata, inilah yang kulakukan, kata Paulus. Kata Paulus, bukan aku orang hebat, bukan aku pendeta hebat, bukan aku rasul yang hebat, tetapi satu hal yang pasti, aku lupakan semua kehebatan, luka-luka, kecewa, semua lupakan. Ingatlah kasih Tuhan, amin. Yang kedua, ayat 14 Filipi pasal 3. Yang kedua, saudara, yang Paulus lakukan, Paulus berlari-lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya untuk mengejar Yesus. Yesus Tuhan kita, dia senang dikejar-kejar. Bisa bilang amin, saudara. Kita baca ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi yang kedua, Paulus lupakan yang di belakang. Dia mengarah kepada Yesus. Dia berlari-lari kepada Yesus. Dia lari dengan sekuat-kuatnya, dengan sekencang-kencangnya, sebisa-bisanya, sampai dia dapat Yesus, sampai dia intim dengan Tuhan, sampai dia bersatu dengan Tuhan. Sampai Galatia pasal 2 ayat 20 dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesuslah yang tinggal di dalamku. Saudara, biarlah tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dari Tuhan. Tapi rahasia yang kedua,
kita harus lari sekencang-kencangnya. Sayang, banyak orang lari berhenti tengah jalan. Begitu dia dapat kereta 2 biji, dia udah malas. Begitu dapat berkat udah malas. Begitu dapat emas sedikit, dia stop. Begitu hidupnya senang sedikit, dia stop. Kata kitab, kita harus kejar Yesus. Kita harus berlari-lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya sampai Maranatha, sampai Yesus datang kembali, sampai nyawa terlepas. Katakan amin. Jangan cuma sebatas punya rumah 2 biji, stop. Ada orang punya rumah 1, stop. Ada orang karena bisa liburan ke Bali, stop. Jangan terus, karena hidup ini bukan sebentar. Sampai Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya, sampai hati kita yang keras diubah menjadi hati Kristus, otak kita yang kotor diubah menjadi otak Kristus, mulut kita yang jahat diubah menjadi mulut Kristus. Amin, saudara. Sehingga seluruh gerak hidup kita berubah. Sehingga seperti Galatia 2 ayat 20 tadi Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi. Memang gigiku tak rata, kata Paulus, tapi senyumku ada senyum Kristus. Bisa bilang amin? Dengan Alkitab bilang di dalam Kristus ada hikmat, di dalam Kristus ada kekayaan, di dalam Kristus ada harta. Kalau nggak salah Kolose 2 ayat 3, coba ditampilkan, mudah-mudahan nggak salah. Ada situ. Filipi berkata dalam Kristus ada penghiburan, ada kasih mesra, ada kemurahan. Coba kita baca Kolose 2 ayat 3, 2 ya. Sebab di dalam Kristus lah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bukankah kita kerja mencari harta? Bukankah kita sekolah kuliah dengan harapan tamat kuliah, melamar kerja, gajinya tinggi, jadi manajer supaya dapat harta? Alkitab katakan di dalam Kristus ada harta, ada hikmat. Kalau kita udah dapat 1 pintu itu belum apa-apa. Kejar sampai Maranatha, sampai Yesus datang. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kata kita, kejarlah sekencang-kencang. Semua mesin gunakan. Hari ini kita belajar 4 mesin dulu dari 10 mesin. Mesin yang pertama namanya Pondok Daud. Pondok Daud itu ada 3 inti. Itu kekuatan utama. Pondok Daud itu isinya doa, puji-pujian, dan penyembahan. Bisa bilang amin? Kita mengejar Yesus lewat doa. Lewat doa-doa kita. Buatlah ada doa pagi, doa siang, doa sungguh-sungguh. Yang kedua lewat memuji-muji dan menyembah Tuhan. Beda menyanyi, beda menyembah. Amin. Kata Paulus, kalau mau menang di tahun 2022, kita harus berlari-lari sangat kencang dan sekuat-kuatnya. Semua kekuatan gunakan. Amin. Yang pertama namanya doa, puji-pujian, dan penyembahan. Kita harus lari. Udah doa, pujian, penyembahan, sertai puasa. Udah puasa, sertai doa semalaman. Itulah kekuatan yang harus kita pelihara. 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Katakan amin. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Tuhan ada pada orang-orang muda. Firman Allah diam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi kalau orang-orang muda kita gak bangkit, kejahatan gak kalah. Dengan narkoba akan kalah, pornografi akan kalah, perselingkuhan akan kalah, pelacuran akan kalah. Kalau pemuda-pemudi
pemuda Kristen ini bangun dengan kekuatan iman. Amin, saudara. Yang ketiga, senjatanya ini menginjil, menangkan jiwa. Kenapa kata Alkitab? Kalau kita bawa jiwa, jiwa itu bisa menyembah Tuhan. Kata Yohanes 4 ayat 3, Tuhan menghendaki penyembah. Bisa bilang amin. Usahakan bawa jiwa, jemput. Yang punya kereta anak muda jemput 1 jam sebelum. Antar, ada kawan, ayo aja. Cara kekuatan gereja yang ketiga adalah kita menginjil. Kita bawa jiwa kepada Tuhan. Kata Alkitab, 1 jiwa yang bertobat jauh lebih mulia dari seluruh dunia. Kita kadang-kadang puas diri. Aku udah kasih perpuluhan banyak. Aku udah diberkati. Rumahku udah cantik, kamarnya 3. Depan ada mangga golek, belakang ada rambutan. Udah kita gereja ini santai-santai aja. Minggu hadir, nggak sempat nggak hadir nggak apa-apa. Tuhan berkati. Tuhan, itu dosa. Bawa jiwa. Bisa bilang amin. Supaya kita bisa berlari-lari mengejar Tuhan. Bawa jiwa. Dengan bawa jiwa itu ada seni, ada yang sakit hati, ada yang luka hati. Diinjili, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan. Bawa jiwa, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Sebelum kita baca ayat terakhir, kita baca ayat ini, Matius 24 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ayat 20 kita baca sama. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita beri tepuk tangan. Yang terakhir, waktunya udah habis. Yang terakhir, kekuatan itu datang waktu kita diurapi. Amin. Ini terakhir untuk hari ini. Kekuatan itu ada 10. Kita belajar yang keempat adalah waktu kita didoakan. Daud diurapi. Amin. Daud diurapi, hamba Tuhan diurapi. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah atau mujizat Allah yang ada padamu. Oleh apa katanya? Penumpangan tanganku atas. Hari ini kami sebagai hamba Tuhan bisa mendoakan dan mengurapimu dengan minyak urapan. Karena itu saudara, imanmu gantungkan pada Tuhan. Minta Tuhan menolong, minta Tuhan memberkati. Amin. Kalau kau sakit, biar Tuhan sembuhkan. Kalau jalan-jalan tertutup, mintalah terbuka. Karena tahun ini 4 itu tahun pelipat ganda mujizat-mujizat. Tahun kemurahan. Kalau ekonomimu kurang bagus, minta mujizat dari Tuhan. Kata Paulus 2, 1, aku melupakan semua. Kedua, aku berlari-lari. Saudara, saya mau dorong, ambil waktu 2 semalaman, ambil waktu puasa, ambil waktu baca Alkitab, ambil waktu berkorban, ambil waktu rajin kerja. Amin. Semua kekuatan kita gunakan untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Amin, saudara. Untuk mengalahkan ketidakmungkinan. Berhenti bermalas-malas, berhenti bersungut-sungut. Kata Paulus, aku berlari-lari. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi, urapilah kami dengan minyak baru. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, buat pertolongan-Mu, buat keajaiban-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami mau melupakan semua yang di belakang. Kami mau mengingat segala kebaikan-Mu. Kami mau ingat firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau ke depan. Kami mau berlari-lari, Tuhan.
Hari ini kami mengerti 4 kekuatan. Doa-doa, puji-pujian, penyembahan Tuhan. Doa puasa, doa semalaman, doa keliling Tuhan Kau berkati. Tuhan ajar kami menginjil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami mau diurapi. Biar kekuatan surgawi yang mengcover kami, penuhkan kami semua dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi, kita menyembah Tuhan beberapa saat. Urapilah kami,